Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel GWI Hero S. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial power supply dengan backup catu daya aki motor. Ini saya gunakan aki motor jenis aki kering seperti ini. Untuk voltase rata-rata pakai aki yang 12 volt ya. Dan merek terserah, dan ampere juga terserah, minimal 3,5 ampere. Setelah itu, ini adalah POE injektor ya. Di sini untuk wire-nya ke access point, yang di sini input line-nya seperti ini. Kita pakai 8 pot line. Selanjutnya adalah unit power supply. Kita pakai 30 ampere 12 volt ya. Ini tentunya adjustable ya, bisa di setting voltasenya maksimal di 15 volt seperti ini. Barangnya merek Emiku. Yang penting ini voltasenya bisa charging aki. Di sini ada potensio untuk adjustable voltase. Oke, lanjut. Kita pakai step up dan step down seperti ini barangnya. Ini bisa CC ya. Bisa CC itu maksudnya constant current. Dia akan stabil di tegangan yang sudah kita setting. Yang ini khusus step down. Misal tegangan 12 volt, kita ingin pakai 5 volt, maka kita pakai yang ini untuk step down DC voltase. Selanjutnya tool untuk perakitan seperti ini. Oke, let's go. Kita langsung saja rakit untuk voltase 24 volt. Pertama kita siapkan dulu solder. Kita colok ke listrik. Kita siapkan dulu peralatan-peralatan yang akan kita rangkai. Sambil menunggu panas, kita siapkan dulu kabel untuk power supply. Untuk power PLN kita pasang ke netral seperti ini ya, yang di NL ini, tanpa pakai ground. Ini pemasangannya terbolak-balik, tidak masalah. Terus seperti ini. Setelah pemasangan kabel untuk arus PLN sudah selesai, kita akan tes power supply-nya ke arus PLN. Ya, ini sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan ukur voltase yang keluar dari adaptor ini. Kita siapkan avometer. Kita ukur di voltase
berapa outputnya. Oke, kita akan ukur output dari adaptor ini, power supply ini. 14,15 volt. Kita adjust dulu kita akan set ke 13,9 volt ya untuk tegangan DC dari adaptornya ini. 13,2 kita naikkan lagi. Ini bertujuan biar setara dengan voltase aki saat full. Jadi jangan di set lebih tinggi dari voltase aki saat full ya. Standarnya 13,8. Selanjutnya kita akan pasang ini step up. Kita akan langsung sambungan ke power supply. Kita matikan dulu aja. Ya, seperti ini. Plusnya kita kasih warna merah dan minusnya warna kuning. Ini kabelnya sebenarnya terserah ya. Yang penting kita ingat aja untuk kode min dan plusnya. Lalu kita akan sambungan ke power supply bagian plus, ke arah bagian plus juga. Minus 5 kuning. Lagi minus. Jika sudah terpasang, yang ini kita colokkan ke PLN lagi untuk mengatur voltase yang keluar dari ini ya, dari step up down-nya. Ya, sudah nyala. Kita akan tes outputnya. Ya, ini sudah 24,8 volt. Ya, ini output dari step up down-nya sudah 24,8 volt ya. Ini karena pakai yang konstan current ya. Coba akan kita kecilkan voltase yang dari power supply, apakah konstan current-nya berhasil bekerja. Kita akan tes. Ya, ini posisi 24,8 volt ya output dari step up down-nya. Coba kita akan putar ke yang outputnya dari ini 14 volt yang dari power supply. Coba kecilkan. Nah, terus ke 12. 12 pas. Terus. Ya, ini kan sudah 12 watt. Coba kita cek di output dari step up nya. Tadi kan 24 volt ya. Apakah berkurang atau tidak? Nah, tetap 24,8 volt. Padahal yang di power supply sudah dikecilkan. Ya, ini tinggal 12 volt. Coba naikkan ke 13,7. Ya, stop. Maka hasil yang keluar dari step up down-nya tetap 24,8 volt. Karena ini adalah yang konstan current ya, bisa naik dan dia akan stabil di tegangan yang sudah di set walaupun input atau outputnya dari power supply naik turun.
pasang yang ini untuk step down. Ini biasanya untuk mensuplai switch ya, switch hub yang butuh tegangan di bawah 12 volt. Kita akan rakit ini. Oke, kita tes lagi output dari step down-nya ya. Kita colokkan ke PLN. Kita full lagi. Step down ini kita ambil 5 volt karena untuk mensuplai switch yang membutuhkan daya 5 volt saja. Ya, ini masih 9. Ya, terus ya kita akan ambil 5 volt saja untuk step down-nya. Terus full. Nah, oke, yang kurang. Halo. Oh, buatan. 19. Oh, oke. Ini nomor 5 loh, Bang. Ini gua yo, Ini sudah oke, yang dari step down 5,5 volt sudah tercapai. Terus output yang di 24 volt juga sudah oke. 24 volt. Ini dari power supply-nya 13,7 untuk supply aki. Ya, sudah. Tinggal kita merangkai ke POE injektor. Oke guys, kita akan tes hasil perakitan PSU untuk akses point kali ini. Kita akan coba menggunakan akses point SXT SQ ya. Kita akan coba supply dengan menggunakan power supply yang sudah kita rakit tadi. Kita sudah dapat 24 volt. Kita injek ke POE injektor sini. Oke, kita akan tes menggunakan akses point SXT SQ. Kita langsung colokkan ke POE internalnya seperti ini. Taruh di sini dulu. Oke, kita nyalakan. Ya, pada output dari step up nya sudah 24,7 volt, maka seharusnya yang keluar dari POE sentral ini sudah bisa untuk menyalakan akses point ya. Ini mati, sudah saya sambungkan ke kabel ini, tinggal colokan ke bagian POE nya ya. Ini sudah nyala, dan yang lainnya ini harus langsung ke switch atau router ya, seperti itu. 5 volt ke switch Totolink yang 5 pot, kalau yang 8 pot mungkin butuh 9 volt ya. Saya kira cukup sekian tutorial cara membuat power supply. Maaf, akinya belum dipasang. Ya, ini kita akan pasangkan aki terlebih dahulu. Aki ini nanti posisinya pada setelah power supply. Kita akan matikan dulu. Kita akan pasang pada kutub negatif ke negatif power supply juga, positif ke positif power supply. Jadi nanti fungsinya kalau arus dari PLN itu yang mensuplai power supply itu mati, otomatis akan tergantikan menggunakan aki ini. Kita sambungan ke kutub positif ya, yang di sini. Aki positif ke positif. Positifnya negatif. Ya, ini sudah
Ini kondisi tanpa arus PLN ya. Ini hanya memakai aki. Kita akan coba nyalakan ya. Kita akan ukur dulu voltase yang keluar dari aki. Yang dari aki masih tersisa 12 kurang lebih 12,7. Terus output yang dari step up masih utuh di 24,8 volt ya. Berarti bekerja dengan sangat bagus ini step up-nya. Ini posisi masih tanpa arus PLN, hanya mensuplai dari aki. Ya, kita akan coba tes nyalakan akses poinnya. Kita tancapkan ke poin. Ya, langsung nyala. Ini jika akinya sangat besar bisa dipakai beberapa jam juga, tergantung beban ya biasanya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika videonya bermanfaat. Ya, seperti ini.